Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berbahagia dengan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan karunia, anugerah rahmat yang kita terima sampai detik ini, yang dengan itu mengantarkan kita untuk menunaikan ibadah Jumat di hari ini. Semoga Jumat ini diberkahi dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita tunaikan dalam kehidupan kita. Hadirin, Al-Quran memberikan penegasan bahwa tujuan pokok kita diciptakan oleh Allah dan berkehidupan di bumi ini adalah untuk mengumpulkan dan memaksimalkan bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kegiatan pun yang kita lakukan yang bersumber dari seluruh bagian tubuh kita. Apatah itu berfikirnya di otak kita, memandangnya mata kita, mendengarnya telinga kita, bertuturnya lisan, sampai melangkahnya kaki, seluruh itu ditujukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian secara mutlak ditegaskan dalam Al-Quran di surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan seluruh manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh kegiatannya, seluruh aktivitasnya sebagai ibadah dalam penghambaan dan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Dalam rangka memenuhi kebutuhan ibadah ini, diberikanlah kemudian kita semua tanpa kecuali bekal yang sangat terukur, dan diberikan pedoman untuk membimbing kita bagaimana menggunakan bekal itu supaya menjadi hal yang bernilai di mata Allah dan menjadi bagian ibadah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itulah kita mampu bertasbih dan meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Kita bertasbih kepada Allah yang Maha Agung, yang telah menciptakan kita dengan sempurna. Di antara kesempurnaan itu memberikan bekal kepada kita yang terukur dan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana menggunakan bekal itu agar benar digunakan sesuai dengan tugas dan misinya di muka bumi ini. Maka ada di antara kita yang bekalnya dominan pada pengetahuannya, diberikan oleh Allah ilmu, dan dia berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan aku pengetahuan. Semakin bertambah ilmu bukan hanya menjadikan kita sebagai manusia yang pintar, tapi tingkat tertinggi dari manfaat ilmu itu adalah mampu mengenalkan dan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila ada orang yang semakin pintar tapi tidak kenal dengan Allah, artinya ada yang salah dengan penggunaan bekal keilmuannya itu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Demikian ditegaskan di Al-Quran surah Fatir surah 35 di ayat ke-28 itu. Innama adatul hasri, huruf pembatas. Sungguh orang-orang yang kenal Allah sehingga merasa takut terawasi, karena takut dan terawasi itu menggunakan seluruh bagian tubuhnya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Lisannya takut berbicara yang kotor karena merasa didengar oleh Allah, diawasi Allah. Tangannya takut digunakan pada yang tidak benar, takut korupsi, takut mencuri, takut menipu, takut mencontek, karena merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat tertinggi kenal Allah sehingga menghadirkan rasa takut pada yang positif itu disebut dengan khasyah. Pemilik khasyah itu ternyata adalah ulama, orang-orang yang diberkahi oleh Allah dengan ilmunya. Tingkat tertinggi ilmu itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, yang dengan kedekatan itu dibimbing ilmunya melahirkan perbuatan-perbuatan dan putusan yang bermanfaat. Ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'.
biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ada yang diberikan oleh Allah kedudukan hak prerogatif Allah. Dari yang kecil di masyarakat ada RT, ada RW, naik ke atas jadi lurah, jadi camat, bupati, wali kota, gubernur, sampai dengan ke atas presiden, adalah titipan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu diharapkan memberikan manfaat yang mendekatkan setiap yang dipimpin itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tanggung jawab di situ. Karena itulah mengapa setiap pemimpin yang muslim ketika diberikan jabatan, diangkat dalam jabatan tertentu, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat itu kepasrahan untuk menyerahkan titipan itu dalam bimbingan Allah, sehingga selama periode ia menjabat dibimbing dari ujung kepala sampai kakinya untuk melahirkan putusan-putusan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bekal dari harta benda, supaya dengan itu bisa ibadah kepada Allah. Ditingkatkan hartanya, diberikan kelebihan, bukan ingin mengangkat derajat, sekedar disebut dengan sifat duniawi sebagai orang kaya. Crazy rich, dari kota A, kota B, provinsi A, provinsi B, negara C, negara D. Bukan itu. Kalau cuma sekedar gelar yang melekat, itu hanya menjadi hukum dunia. Sementara kita akan pulang ke akhirat, maka butuh persiapan bekal akhirat. Maka status itu tidak akan bernilai di hadapan Allah sepanjang tidak digunakan bekal itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kemudian ada hukum-hukum yang mengatur harta untuk ibadah. Ada zakat di Quran surah 9 ayat ke-60 dengan 8 golongannya. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil, dan seterusnya ayat. Ada mengajak ibadah keluarga dengan harta supaya keluarga dekat dengan Allah. Wa bima anfaqu min amwalihim, Quran surah keempat ayat 34. Ada melihat kemudian orang tua, kerabat terdekat, anak yatim, orang-orang miskin, Quran surah kedua ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Ada lagi ibadah umum dengan harta untuk kemaslahatan bersama umat yang banyak. Al-Baqarah ayat 261. Bisa infak untuk sekolah, untuk pesantren, untuk jalan, untuk kehidupan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Ada yang keempat, diberikan tenaga, bukan untuk disebut sebagai orang paling kuat di bumi, orang yang tenaganya paling ekstra, bisa mengangkat beban di luar kadar kemanusiaan biasa, bisa berlari melebihi kecepatan singa misalnya. Bukan status ini yang ingin dibanggakan. Apakah tenaganya bisa digunakan untuk ibadah? Lihat bangun malamnya, lihat bacaan Al-Qur'annya, lihat tilawahnya, lihat puasanya. Jangan-jangan siangnya sibuk, paginya sibuk, malamnya pun tak mampu bangun. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Sungguh pagimu sampai menjelang malam itu sibuknya luar biasa. Cita-cita masuk surga hanya sekedar baca Al-Quran tak mampu, bangun malam tak ada daya. Jadi seluruh apa yang Allah berikan kepada kita, puncaknya adalah untuk mengenal Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Itu di antara ayat yang kita bacakan saat bangun tidur. Ali Imran ayat 190 sampai rangkaiannya ayat 200. Demikian disampaikan dalam Sunan Abu Daud nomor hadis 1367, tersambung riwayatnya pada sahabat junior Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma saat mengamati kebiasaan Nabi bangun dari tidur. Itulah ulul albab, orang yang paham tentang kehidupan, orang yang mengerti untuk apa hidup. Tanyakan pada diri kita, untuk apa kita hidup? Kenapa ada di dunia ini? Setelah meninggal mau kemana? Nah, maka orang-orang yang paham tentang esensi hidup disebut dengan ulul albab. Dia mengerti bagaimana cara hidup dan dia gunakan bekal hidup yang telah dia ketahui untuk beribadah kepada Allah. Tinggal memilih. Tidak usah cemburu kepada yang banyak harta.
Tidak usah cemburu kepada yang banyak ilmu, tidak usah cemburu kepada yang tinggi jabatan, yang kuat kemudian tenaganya. Cukup kita mau pilih dari 4 itu, pilih yang mana supaya optimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiarkan. Namun kemudian ada sesuatu yang mesti kita waspadai. Dan sekarang lampunya sudah merah. Dulu masih kuning untuk pengingat, sekarang tiba fasenya kemerah untuk diwaspadai, sekaligus kita mendoakan orang-orang yang masuk pada lingkar ini supaya mendapatkan kesadaran sebelum ia pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruja'an. Sekali jangan pernah terjadi. Ala itu harful ikhbar wa taukid, huruf penyampai informasi yang berfungsi menguatkan. Saya tekankan, kata Allah, jangan pernah terjadi. Karena sungguh manusia itu kalau merasa sudah lebih, merasa lebih, maka akan cenderung melampaui batas. Merasa punya ilmu lebih dibandingkan orang, nah itu cenderung melampaui batas. Bisa sombong, bisa angkuh, bisa merasa yang paling benar, yang lain salah semua. Bisa ini yang jadi patokan, yang lain tidak perlu. Tidak boleh ngaji sama orang, harus belajar pada dirinya. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalau merasa lebih harta, tampil sombong, merasa semua dikuasai, merasa punya segalanya, semua bisa dibeli, semua bisa dikendalikan. Alah, hati-hati jangan sampai terjadi. Bahkan kalla, jangan pernah terjadi. Ya, ar-ra'ahu istaghna, ketika seseorang merasa lebih, punya dibandingkan dengan orang lain, melimpah, maka poinnya adalah innal insana la yatgha. Kecenderungan setiap orang akan melampaui batas. Demikian kedudukan. Ketika merasa superior, mampu menentukan segalanya, mengatur segala hal, sampai menjadi kekuatan tinggi di muka bumi, maka dia berhak menentukan mana yang benar, mana yang salah. Ini yang paling benar, ini yang salah. Semua hak dilanggar menurut persepsinya saja. Kalau menurut dia benar, ikut benar dunia. Kalau menurut dia salah, harus ikut salah semua dunia. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Padahal dia mengerti, dia paham, satu saat dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan meninggal. Jadi mohon maaf, sekuat-kuatnya tenaga manusia meninggal, sekaya-kayanya meninggal, setinggi-tingginya kedudukan meninggal, sepintar-pintarnya meninggal. Maka semua kelebihan itu gunakanlah sebagai bekal kita yang utama saat kita meninggal, supaya dibawa pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terjadi, dikhawatirkan dan diwaspadai adalah ketika gelimangan harta, kedudukan, pengetahuan itu justru tidak membuat seseorang dekat kepada Allah, melainkan sibuk dengan kenikmatan dunianya dan tidak sadar ternyata yang dia dapati itu terus bertambah. Semakin nambah, malah semakin jauh dari Allah. Itu yang waspada. Dan dahsyatnya disertai sifat nikmat. Jadi ada orang dapat tambahan, semakin dekat dengan Allah. Ada orang dapat tambahan, agak menjauh dari Allah, tapi punya kesadaran ingin balik. Ada orang dapat tambahan, semakin menikmati tambahannya dan terjauh dari Allah. Semakin terjauh tidak terasa, tapi yang dinikmati dunianya terus. Tadinya sholat, bahkan jamaah terus, dapat proyek makin tinggi, makin banyak hartanya. Mulai tinggal jamaahnya, tinggal sholatnya, ujungnya tidak ingat sholat dan menikmati limpahan hartanya. Hati-hati. Bahkan pada puncaknya bukan hanya iri, menyoal orang yang sholat, disoal masjidnya, disoal orangnya. Demikian dengan kedudukan, semakin merasa tinggi, jauh dari Allah, padahal dia mengaku muslim misalnya, dan pada saat yang bersamaan dia menikmati kedudukan dunianya, maka datanglah peringatan di Al-Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 182. Walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun.
dan orang-orang yang mulai ingkar, mulai lupa, bahkan mulai mendustakan tanda-tanda yang mendekatkan dirinya dengan kami. Menggunakan kata ayat. Ayat itu setiap tanda yang mendekatkan hamba dengan Allah. Isi Al-Quran disebut ayat karena setiap kali kita baca Al-Quran kita merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukjizat disebut dengan ayat karena setiap ditampakkan mendekatkan halayak umat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rizki, kedudukan, harta benda, ajaran disebut dengan ayat karena sejatinya menjadikan seorang hamba merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak. Semakin dapat rizki, semakin lupa dengan Allah. Tak kenal Tuhan. Oh, ini hasil saya, bukan dari Allah. Ini keringat saya, maka tidak harus digunakan untuk berzakat. Dapat ilmu, lupa dengan Allah. Oh, ini pengetahuan saya. Ada yang terlihat seperti ibadah, salatnya cuma turun naik. Hadir di majlis ilmu, tidak menikmati ibadahnya, hanya menikmati ilmu yang digunakan untuk saling berselisih, saling bertengkar. Hati-hati. Kalau tanpa sadar itu berlangsung sampai dengan wafat, tanpa sadar pahalanya berpindah, maka itu bagian tanda dari istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Di Al-An'am ayat ke-44 dijelaskan dengan sangat rinci. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Tatkala mereka mulai lupa dengan tujuan berkehidupan yang benar, maka kami buka segala pintu. Pintu pengetahuan dibuka, enak terus belajar terus. Yang umum belajar, tambah banyak ilmunya, tiba-tiba di ujungnya menyimpulkan Tuhan tidak ada. Tiba-tiba menyimpulkan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Dan bangga dengan itu, tanpa sadar tauhidnya mulai berkurang. Kampanye kemana-mana, bikin stadium general, bikin seminar. Ini menandakan ada yang salah. Harta diperbanyak, perusahaan makin banyak, lupa dengan Allah. Diingatkan oleh ulama, diingatkan oleh ustaz, diajak ke masjid sudah mulai lupa. Hati-hati. Hati-hati, dibuka oleh Allah segala pintu untuk menjadikan dia hanyut dalam kehidupan dunianya. Pada yang demikianlah kemudian kita berdoa. Satu, untuk diri kita di Jumat ini, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari perbuatan-perbuatan dan sifat demikian. Yang kedua, kita pun mendoakan siapapun yang masih hidup, dia masih berhak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan tanpa kecuali karena kita menyayangi mereka semua. Semoga Allah memberikan hidayah pada semuanya. Yang berlimpah harta diarahkan kembali untuk ibadah, yang punya kedudukan diberikan hidayah untuk berbuat maslahat, yang punya ilmu diberikan hidayah untuk mencerahkan dan membangun kerukunan dan meningkatkan kepakaran pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an.